Kanjeng Nabi itu adalah tiket keselamatan kita di dunia dan akhirat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini kita bisa kembali berkumpul ngaji burdah bersama-sama. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih hati kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Teman-teman, tuturan Kak Kus bahwa Kanjeng Nabi SAW itu sang penyembuh lah, sebutlah begitu. Bukan hanya batinan tetapi juga dahiran. Itu banyak riwayatnya. Jangankan beliau dalam wujud hadir, wujud ya, ada, maksud saya bersama para sahabat. Ada riwayat dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ya. Setelah Kanjeng Nabi SAW wafat, Sayyidah Aisyah itu, jadi Sayyidah Asma ini kakaknya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu menyimpan salah satu jubah Kanjeng Nabi SAW. Kemudian satu hari dipinjam oleh Sayyidah Asma itu, dan ujung dari jubah itu dicelupkan ke air ya. Lalu air itu diminumkan kepada seseorang yang sakit. Itu orang itu sembuh. Itu jubahnya. Enggak kebayang sosoknya langsung dan begitu. Karunia-karunia demikian dari Allah Subhanahu wa taala itu terus diberikan kepada orang-orang yang memang menjadi bagian dari hamba Allah atau waliullah. Tuturan Kak Kus tadi tentang Gusmi dan juga beberapa riwayat yang lain itu menerangkan hal itu kepada kita dengan sangat jelas. Kita ngaji burdah, yang kita tahu burdah itu karangan Imam Busiri. Kita ngerti dari riwayat bahwa Imam Busiri itu mengalami lumpuh atau bahasa hari ini stroke lah begitu ya. Lalu dalam mimpinya beliau itu dirawi Kanjeng Nabi SAW. Kemudian wajahnya diusap lalu diselubungi sama jubah warna hijau ya, makanya disebut burdah itu. Ketika beliau terbangun, Imam Busiri maksudnya, Imam Busiri itu lalu sembuh dari seluruh penyakitnya dan bisa normal. Lalu kita juga mengerti bahwa burdah ini, jadi bayangin, burdah ini karya Imam Busiri. Iya toh. Kita bisa mengandaikan bahwa ini bagai satu gelas di hadapan samudra Kanjeng Nabi SAW, begitu. Kan begitu. Gelas yang bernama burdah ini, menurut begitu banyak riwayat, burdah pun itu pada bait-bait tertentu jika dibaca dengan
cara-cara tertentu itu mengandung khasiat burdahnya loh. Kalau tuturan dari Habib Umar bin Hafiz begini, rumah yang dibacakan burdah seminggu sekali, maka akan diluaskan rizkinya dan anak-anaknya akan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Begitu. Itu gelas burdah. Kita nggak kebayang samudra Kanjeng Nabi SAW itu seperti apa, gitu ya. Maka teman-teman, ini sebenarnya logis sekali untuk kita pahami, karena kita ngerti bahwa Kanjeng Nabi SAW itu jauh lebih agung daripada alam raya ini secara keseluruhan, termasuk kita. Keterangan seperti ini sudah sering kita dengar. Laulaka itu yang paling terkenal ya, maholakul aflak. Jika bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam raya ini, gitu ya. Misal begitu ya. Berarti andai kita menyadari, kalau bahasa Jawanya itu sangkan paraning dumadi, muasal penciptaan kita, dan kita pun akan kembali yang itu berwasilah kepada Kanjeng Nabi SAW. Jadi Allah mau menciptakan kita ini karena Allah menciptakan Kanjeng Nabi. Kalau Allah tidak menciptakan Kanjeng Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam raya ini, apalagi cuman awak dewe, apalagi ming cito de aca, ora butuh Pak Edi orang. Itu semua itu karena Gusti Allah itu menciptakan Kanjeng Nabi SAW. Maka kita ada. Maka tentu teman-teman, opo patute, di mana pantasnya kita yang ada berkat wasilah cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi lalu dihamparkan ke kita ini, kok kita ini tidak cinta sama Kanjeng Nabi, itu tidak masuk akal. Itu persis dalam logika yang dekat kepada kita ya. Kita ini secara lahiriah atau secara ilmunya itu ada karena dipiara sama bapak ibu kita dulu itu. Coba dengan lahir langsung ditekak, kan ora tekan hari ini. Dengan lahir diaborsi, nggak jadi. Umur setahun 2 tahun rodo ngeyel cempluki sumur, kan nggak jadi kayak gini. Nggak jadi lalu bicara tentang agnostisisme, Tuhan telah mati. Anarkisme dan sebagainya. Kita nggak akan pernah bisa bicara sampai kepada posisi bicara demikian yang filosofis paling radikal sekalipun jika tidak dipiara sama bapak ibu kita sampai gede. Logikanya, manusia macam apa yang lalu ngelama sama bapak ibunya? Begitu. Logikanya, manusia macam apa yang lalu orang lama nih ngelaleke sama bapak ibunya? Kan gak masuk akal. Persis seperti itulah relasi kita seyogyanya dengan Kanjeng Nabi SAW. Ya gitu. Sudahlah Kanjeng Nabi itu menjadi sababul a'dam bagi penciptaan kita ini. Beliau sudah wafat. Itu jejak hamparan cinta dan rahmat yang berwasilah kepada Kanjeng Nabi itu nggak ada habisnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Bagi teman-teman, nun sewu nggih, jangan disangka, jangan dikira bahwa karena Kanjeng Nabi SAW itu wafat, lalu Kanjeng Nabi itu tidak bisa migunani kepada kita. Jangan dikira begitu. Riwayat seperti ini banyak. Salah satu yang sangat terkenal itu, saya lupa apa saya pernah sampaikan ini atau enggak ya. Riwayat yang disampaikan oleh salah satu sahabat namanya Utbi. Beliau sedang duduk-duduk di sebelah kuburan Kanjeng Nabi, lagi ziarah kubur lah begitu ya. Tiba-tiba datang seorang Arab, disebutkan Arabi gitu, mungkin Arab Baduy begitu ya.
datang ke kuburan Nabi, lalu berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Jadi saat Kanjeng Nabi sudah wafat, sudah dikubur. Terus dia melanjutkan kata-katanya begini, "Wahai Rasulullah, saya pernah mendengar satu ayat yang difirmankan Allah begini," yang dia kutip ini loh. "Walau annahum iddalamu anfusahum ja'uka." Umpama mereka itu telah kadung zalim kepada dirinya sendiri, artinya telah kadung bermaksiat, kata Allah begitu ya. "Ja'uka," datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wastaghfirullah," lalu mereka ini bermohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. "Wastaghfarulahumur rasul," lalu kemudian Kanjeng Nabi SAW ikut turut memohonkan ampunan pada orang ini. "Lawajadullaha tawwabar rahimah," maka sungguh orang-orang yang berdosa itu akan menemukan Allah telah mengampuni mereka itu. Enggak cukup mengampuni, bahkan mengaruniakan rahmat kepada mereka. Begitu. Setelah mengucapkan ayat ini, orang Baduy ini membaca syair. Saya nggak hafal syair Arabnya, tapi kalau artinya begini: "Duhai tulang belulang yang ada di tanah datar, berkat keagunganmu tanah tinggi dan tanah datar ini wangi semerbak. Kepadamu kujaminkan diriku. Sungguh di dalam tanah ini terdapat tulang belulang yang dermawan dan wangi dan dermawan." Begitu. Lalu orang ini pergi, gitu ya. Jadi le ziarah kubur ini saknyuk. Mungkin belum kenal tahlil kali ya. Si Arabi ini nggak kenal ilah hadrati. Makanya saknyuk gitu aja. Utbi ini, sahabat Utbi ini yang nyebelahi itu, yang gumun ya sama orang asing ini. Lalu tertidur di kubur Kanjeng Nabi itu, dan dalam tidurnya Kanjeng Nabi SAW itu rawuh ke mimpinya Utbi. Kanjeng Nabi berkata begini, dawuh begini, "Kejarlah orang itu, berikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuni semua dosanya." Begitu. Begitu. Di dalam hadis itu juga ada keterangan, teman-teman, begini. Ini saya nukilkan satu aja nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man shalla alayya," siapa yang membacakan sholawat kepadaku, "au sa'ala liyal wasilata," atau memohon aku untuk menjadi wasilah baginya, "haqqat alaihi syafaati," maka sungguh benar-benar nyata syafaatku akan diberikan kepadanya. Begitu. Yaitu benar-benar Kanjeng Rasul itu bagaikan perisai bagi diri kita di hadapan semua luput kita dalam menjalani agama ini, dan sekaligus tangga bagi kita itu untuk bermunajat memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hadis lain mengatakan begini, "Kullu du'ain mahjubun minas sama," semua doa itu ditutup dari langit, artinya tidak kabul. "Hatta yusalla alayya," hatta yusalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai orang itu membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi dan keluarga Kanjeng Nabi. Bagaimana teman-teman kalau kita bermunajat gitu? Ya kan kita diajarkan setelah alhamdulillahirabbil alamin, habis itu sholawat lah. Lalu pungkasi lagi dengan sholawat, kan begitu. Setelah doanya selesai pungkasi dengan sholawat. Dengan kata lain, mungkin bisa disimpulkan rada ekstrim begini. Apapun permohonan kita, hajat kita di dunia ini, baik itu terkait kebendawian, keduniawian, ataupun keukhrawian, jadikanlah selalu Kanjeng Nabi SAW itu gondelane kita. Karena inilah yang terjamin akan menghantar kita didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dituturkan, bukan semutnya yang marai sembuh dari lumpuh, tapi wasilah gusminya.
Kan begitu. Begitupun boleh jadi bukan kok karena kurangnya kita berdoa sehingga belum kabul, tapi karena kurangnya kita itu menggunakan kartu sakti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa kita renungkan lebih mendalam bahwa tentu saja akan selalu berbeda ketika seseorang menyebut nama seseorang yang lain dari hatinya dengan hanya lisannya, itu akan berbeda. Kita mungkin saja semua orang bisa mengatakan Sallallahu Alaihi Muhammad gitu, bisa semua orang. Tapi ketika orang mengatakan itu dari hatinya, berlandas, bercahaya kepada cinta di hatinya, maka mengucapkan kata itu menjadi sangat suci dan kudus. Begitu. Saya dituturi sama Kiai Faizi gitu ya. Ada sejumlah orang yang ketika mau asrokolan itu ya, sebelum berdiri asrokolan itu, ketika pemimpin asrokolan itu baru membaca prolognya itu, mereka itu sudah duduk jejek gitu loh. Jadi nek semul yang ngelendot gini ya, mereka begini dengan posisi takdim. Gitu. Saking mereka itu dari hatinya itu benar-benar hormat, takdim, ittiba dan cintanya kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang begini tentu saja derajat munajatnya, derajat gondelannya kepada Kanjeng Nabi itu berbeda dengan orang yang sambil lalu menjawab sholawat itu sambil Facebookan, main HP, WhatsAppan karo DKI. Beda. Bahkan mereka posisi duduknya pun diatur. Saking mereka itu ngaruh ke, mulia ke Kanjeng Nabi SAW. Dan ini semua mesti berangkat dari hati. Tidak bisa semata dari ilmu. Tidak bisa semata dari menukil hadis. Tapi harus dari hati. Maka semoga kan begini. Kita ngaji burdah, alhamdulillah udah sampai bait 80. Semoga dari awal sampai 80 itu dan nanti semoga diperjalankan sampai tamat di 160 gitu ya. Artinya masih separuh ya. Masih separuh, padahal ini udah tahunan loh. Semoga kita istiqomah, itu yang pertama. Yang kedua, semoga semakin dalam, semakin jauh kita ngopeni burda, menyimak keterangan-keterangan dari Kak Kus itu. Itu lalu semakin menghadirkan rembesan cinta ke dalam hati kita kepada Kanjeng Nabi SAW. Sehingga ketika kita mendengar Kanjeng Nabi disebut, riwayat yang disebut, namanya disebut, ada getaran yang merasuk ke dalam hati. Itulah yang disebut cinta. Dan ini tentu non sewu beda dengan orang yang tidak punya ini. Tapi kita mengerti bahwa semua kita mengalami perjalanan proses ke arah sana. Semoga kita dikaruniai cinta yang mendalam kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dulu sekali ini ada riwayat gini di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu ya. Nabi Musa itu memohon hujan karena umatnya itu telah begitu kesulitan, kesusahan karena tidak kunjung turun hujan. Mereka pun sholat memohon hujan tapi hujan gak kunjung turun. Lalu dituturi sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Musa itu menjumpai seseorang bernama Barkah. Dicarilah sosok ini dan ketemu. Ternyata orangnya itu orang biasa aja. Bahkan orangnya itu ya orang jelata begitu ya. Nabi Musa lalu berkata kepada Barkah sampai disebut Barkah As-Sauda karena orangnya hitam. Nabi Musa lalu berkata bahwa dia diminta untuk bertemu dengan si Barkah ini, yang majuru adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Barkah ini lalu berkata tidak kepada Nabi Musa tapi langsung berkata ke langit, kira-kira berkata kepada Allah gitu ya. Kalau bahasa sederhana kita itu begini. Apakah begitu susah bagimu ya Allah untuk menurunkan hujan sehingga tidak lagi turun hujan? Habis ngomong gitu itu terus langsung hujan.
Ya tapi nun sewu, amaliyahnya barkah itu kan jangan ditiru. Apa susahnya bagimu ya Allah memberikanku jodoh? Gitu. Bukankah engkau maha penguasa, maha kuasa gitu ya? Ya ora aku ora salat meneh. Ya ora ngono. Sing ngomong iki barkah. Bukan awak dhewe kan gitu ya. Nah, ini sekedar saya pengen nyontohin bahwa relasi rohani orang yang benar-benar berbasis cinta, bercahaya cinta itu benar-benar mustajab itu. Benar-benar mustajab. Beda dengan awak dhewe bola-bali istighosahan ya ora kabul-kabul. Kayak gitu. Bola-bali salat duha wis 3 tahun, 4 tahun ya ora sugih-sugih. Dan ada teman cerita, Pak saya udah sholat duha itu wis lupa tahunnya saking seringnya, saking lamanya. Tapi kok ya tetap angel dodolan. Terus saya bilang, saya waton ngomong aja toh, coba aja baca waqiah tiap hari. Kalau bisa pagi iya, malam iya. Diamalin beneran sama dia itu. Setelah sekian bulan dia datang lagi, kok belum mempan ya Pak? Ya saya jawab ya wallahu a'lam rezeki Allah, tapi kan itu ikhtiar, saya jawab gitu. Itu tapi jawaban itu jawaban ilmu saja kan. Tapi coba bandingin ini dengan barkah tadi itu loh. Gitu ya. Bandingin itu dengan barkah. Kira-kira kalau barkah itu mohon rezeki itu mbok kula nyuwun ya sedos ngono gitu ya. Enggak perlu tadi-tadi itu. Tapi ya kita manusia biasa lah ya. Jangan berarti lalu cerita barusan itu menyebabkan panjenengan itu membenarkan untuk tidak sholat duha lagi, tidak baca waqiah lagi. Yo tambah entek rezekimu. Gitu. Mari saya percaya kok bahwa amaliyah apapun walaupun itu belum kabul atau belum benar-benar ikhlas, itu insya Allah di mata Allah itu ada nilainya, insya Allah begitu ya. Mungkin hari ini belum, siapa tahu tahun depan. Tahun depan belum, siapa tahu 10 tahun lagi. Di hidup kita belum, mungkin anak cucu kita. Saya ngerti wes ketakdiri rekoso gitu. Nanti anak-anaknya mungkin moncer dan segala macamnya kan begitu. Semoga begitulah ya. Nah, teman-teman, kalimat terakhir dari saya. Kita ini terlalu banyak luputnya dalam melakoni agama ini gitu loh. Ada satu cahaya yang diberikan Allah kepada kita, cahaya itu adalah Kanjeng Nabi SAW. Maka mari genggam cahaya ini. Semoga dengan cara demikian luput-luput kita lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita lalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan sia-siakan cahaya tersebut. Jangan sia-siakan cahaya tersebut. Kanjeng Nabi itu adalah tiket keselamatan kita di dunia dan akhirat insyaallah. Begitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.